Judul materi kita kali ini yaitu perubahan sosial. Anak-anak manis dari materi perubahan sosial itu terbagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Yang kedua, bentuk perubahan sosial. Yang ketiga, yaitu dampak perubahan sosial. Jadi, Ibu harap kalian sama-sama untuk menonton video ini dengan baik. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian sudah menonton dan memperhatikan video yang tadi? Jadi, Ibu akan menjelaskan apa sih maksud dari video itu. Jadi di sini perubahan sosial yang dimaksud di dalam video itu, di mana dulu orang menggunakan kuda tersebut sebagai alat transportasi untuk berjalan jarak jauh ataupun berjalan jarak dekat. Namun sekarang anak-anak Ibu bisa melihat apa aja sih kendaraan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menempuh perjalanan jauh maupun dekat. Jadi, apa sih perubahan sosial itu? Nah, jadi Anda sekalian perlu mengetahui bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Nah, atau dengan pengertian lainnya, perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa berubah, dan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu dalam masyarakat dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, adat, budaya, sikap-sikap sosial dari individu masyarakat tersebut. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari sebuah perubahan sosial. Sampai sini anak-anak Ibu sudah paham atau belum nih? Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa aja sih bentuk-bentuk perubahan sosial itu. Yang pertama ada evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung lama dan terjadi tanpa kehendak masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial evolusi selanjutnya dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi selama periode yang cepat dan tidak terencana. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial yang ketiga, yaitu ada perubahan yang direncanakan. Perubahan sosial ini dikatakan telah direncanakan karena perubahan terjadi sesuai dengan apa yang diprediksi atau direncanakan oleh pihak yang melakukan perubahan. Yang keempat, ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial ini dikatakan tidak direncanakan karena terjadi secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan sebelumnya. Bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan biasanya diperjuangkan atau diperdebatkan oleh masyarakat yang terkena dampak. Nah, selanjutnya ada bentuk perubahan sosial yang kelima, yaitu perubahan kecil. Perubahan sosial kecil ini biasanya terjadi pada elemen perubahan yang tidak berdampak besar, seperti mode dan gaya hidup. Yang keenam, ada perubahan besar. Bentuk perubahan sosial yang besar ini biasanya menimbulkan kontroversi di antara orang-orang karena keberadaannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar membutuhkan partisipasi banyak orang yang menyebabkan reaksi dan perlawanan dari banyak kelompok. Artinya, perubahan sosial itu penting dan signifikan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil perubahan itu, perubahan sosial tidak bisa dihindari. Nah, berikut dampak dari perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan, berkembangnya berbagai industri, serta berkembangnya peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini dia merupakan salah satu contoh dari dampak positif penggunaan teknologi dari adanya perubahan sosial, di mana dulu orang menggunakan
surat untuk menyampaikan atau untuk berkomunikasi dengan yang lainnya dengan menggunakan waktu yang lama. Sementara sekarang orang sudah menggunakan HP untuk berkomunikasi, di mana dengan penggunaan HP itu hanya membutuhkan waktu yang cepat dan singkat. Nah, di dalam video kali ini itu merupakan salah satu contoh perubahan sosial juga di bidang teknologi anak-anak, di mana orang tersebut menerima informasi dari berbagai daerah di luar provinsi, kota, bahkan di luar negeri sekalipun dengan mudah dan cepat. Nah, di dalam video kali ini itu selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif dari perubahan sosial, yaitu seperti lunturnya nilai dan norma di masyarakat. Selanjutnya masyarakat menjadi lebih konsumtif, terjadinya culture shock, terjadinya cultural lag, dan adanya disintegrasi sosial. Untuk video kali ini merupakan salah satu contoh negatif perubahan sosial di bidang teknologi loh anak-anak. Di situ terlihat sekelompok orang yang sedang berkumpul atau sekelompok sahabat atau pertemanan yang sedang berkumpul di satu tempat, di mana mereka terlihat sangat sibuk dengan handphone mereka dan tidak adanya rasa untuk mengobrol atau bercerita bersama, sehingga mereka hanya sibuk memainkan HP mereka sendiri. Itu merupakan salah satu dampak negatif dari perubahan sosial ini, di mana masyarakat sekarang menjadi candu atau tidak lagi bisa mengontrol dirinya dalam menggunakan handphone tersebut. Nah, jadi cukup sekian ya untuk materi kita hari ini, yaitu mengenai perubahan sosial. Jadi, Ibu berharap anak-anak sekalian dapat mengetahui apa itu pengertian perubahan sosial, bagaimana sih bentuk perubahan sosial, dan apa saja contoh serta dampak dari perubahan sosial tersebut. Sebelumnya, di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham nih tentang perubahan sosial? Nah, oke, anak-anak Ibu, jadi Ibu ada tugas buat kalian semua, di mana kalian mencari dan membuat contoh perubahan sosial yang ada di daerah kalian masing-masing. Tentunya pasti ada dong, dan tentunya di daerah kalian masing-masing, misalnya kalian punya daerah yang berbeda-beda, tentu contoh perubahan sosialnya juga berbeda-beda dong ya. Nah, Ibu harap minggu depan kalian sudah bisa menjelaskannya. Ibu panggil satu-satu ke depan dan kalian langsung jelaskan apa saja contoh perubahan sosial yang ada di daerah kalian masing-masing. Dan Ibu rasa sudah cukup ya untuk kita hari ini, dan Ibu harap kalian memang benar-benar paham dari materi kita hari ini. And makasih buat waktunya, dan makasih buat Ananda semua yang sudah ikut serta dalam pembelajaran kita ini. Dan Ibu mengucapkan terima kasih and see you next week.